Sebelum lanjut episode 339-340, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Gelang Ajaib Episode 339. Cheng Kuan, hal bagus apa yang ingin kamu potret hari ini? Tanya wanita cantik di sebelah Cheng Kuan. Dia dipanggil oleh Cheng Kuan untuk menemaninya sementara. Melihatnya di tempat pelelangan, dia pikir Cheng Kuan harus memberinya kejutan. Memikirkannya seperti ini, kecantikannya masih sedikit bersemangat, dan tatapan yang tidak memperhatikan kesempurnaan tidak lagi tertuju padanya. Final hari ini adalah gelang ajaib. Saya mendengar bahwa itu memiliki efek ajaib dari nutrisi Qi dan mengaktifkan darah, dan bahkan dapat melanjutkan penuaan. Saya datang untuk merekamnya. Cheng Kuan berkata dengan santai. Si cantik terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Gelang itu telah dipublikasikan seminggu yang lalu. Saya mendengar bahwa itu tidak hanya ajaib, tetapi juga sangat indah. Ini adalah simbol keluhuran ketika dikenakan oleh wanita. Hadiah itu terlalu mahal, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku? Keindahan tampak selesai dengan beberapa kegembiraan. Kamu terlalu banyak berpikir, jangan menimbang dirimu sendiri, apakah kamu memiliki kesempatan untuk menjadi istriku? Aku mengambil gambar dan bersiap untuk mengirim istriku nanti. Cheng Kuan mencibir dan melihat kembali keindahan itu, matanya penuh dengan penghinaan. Dia mengganti wanita lebih sering daripada banyak orang berganti pakaian. Umumnya, wanita bermain paling baik dan membuangnya saat mereka lelah. Setidaknya sampai sekarang, dia belum pernah bertemu dengan wanita yang benar-benar menyentuhnya. Ketika si cantik mendengar ini, wajahnya langsung menegang, dan dia sangat malu. Untungnya, tidak ada orang di lantai ini, atau dia harus melihat ke atas. Tapi dia segera memperbaiki mentalitasnya. Dia mengikutinya, tetapi hanya untuk uang dan ketenaran. Selama dia bisa memuaskan kesombongannya, setidaknya dia tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga. Setidaknya perempuan jugalah yang berhak menikah dalam sebuah keluarga. Cheng Kuan datang ke kotak Charlie Lu dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecantikan, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu datang ke dali kami untuk turis? Cheng Kuan menatap Janet, lalu mengulurkan tangan kanannya. Memikirkan kecantikan seperti Janet, bagaimana Cheng Kuan bisa melepaskannya? Inilah yang belum pernah ditemui Wan Hua sebelumnya. Adapun Charlie Lu, dia belum melihatnya sama sekali. Bahkan jika saya melihatnya, saya tidak akan menganggapnya serius. Dali adalah dunia tempat mereka menikah, dan selama dia mau, tidak ada wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Apakah saya mengenal Anda? Janet menatap Cheng Kuan dengan samar, tidak menunjukkan minat untuk berbicara. Apakah kamu tidak tahu ini? Nama saya Cheng Kuan. Saya seorang pria muda yang sudah menikah. Saya tidak membual tentang hal itu. Di Dali, ketika saya mengatakan satu, tidak ada yang berani mengatakan dua. Wanita dipanggil olehnya. Kuan Cheng semata yang indah berkeliaran di sekitar Janet. Meskipun Janet sudah menikah dan memiliki anak, tetapi kulitnya selembut seorang gadis, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sudah menikah dan memiliki anak. Kebetulan saya berani jadi besar atau muda. Suami saya juga besar dan muda, tapi dia 100 kali lebih kuat dari Anda. Ngomong-ngomong, agar tidak mengotori tangan suami saya akan tolong ingatkan Anda. Jika Anda tidak segera keluar, saya khawatir Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar. Janet mencibir di sudut mulutnya. Pada saat ini,
dia tidak lagi seperti 6 bulan yang lalu. Pada saat ini, dia memiliki suami yang kuat seperti Charlie Lu di belakangnya, dan dia bertanggung jawab atas sebuah perusahaan besar dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar, dan dia telah mengembangkan temperamen seorang wanita yang kuat. Bagaimana dia bisa memberinya wajah kepada orang yang tidak tahu malu seperti Cheng Kuan? Oh, saudari Cuan, ini benar-benar cukup pedas. Tapi saya suka pedas dan gurih. Cheng Kuan tertawa dan menoleh ke Charlie Lu. Kawanku, aku tertarik pada istrimu. Mari kita buat harga. Kamu harus tahu bahwa Dali bisa menjadi situsku. Meskipun kamu bisa duduk di sini, identitasmu tidak boleh sederhana, tetapi itu ada di situsmu, di situsku. Di lapangan, bahkan jika kamu adalah naga, kamu harus menjadi seorang pemuda. Jika tidak, kamu akan memiliki kehidupan yang buruk tahun ini. Cheng Kuan menoleh ke Charlie Lu, matanya penuh canda. Dia sudah lama mendengar tentang wanita cantik di ibu kota Sichuan, tetapi dia tidak berharap untuk melihat Janet hari ini, itu luar biasa. Bahkan jika mereka sudah menikah, mereka semua sangat feminin. Setidaknya Charlie Lu, dia merasa sedikit tidak nyaman. Wanita cantik seperti itu dihancurkan oleh seorang anak, itu adalah hal yang kejam. Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut dan meminta maaf sekarang. Wajah Charlie Lu tenggelam dan berkata dengan dingin. Sejak membunuh Ken Xiao, dia tidak berencana menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana Dali Xiao Xiao bisa menikah ketika dia sudah menikah? Bahkan pemerintah Myanmar berani mematahkan pergelangan tangan mereka dengan mereka, bagaimana mungkin dia takut menikah? Apa? Kamu ingin aku meminta maaf? Cheng Kuan tidak bisa mempercayai telinganya. Di Dali, seseorang berani memintanya untuk meminta maaf. Ini adalah lelucon internasional dengan dia. Dia membuat gerakan mengambil kotoran telinga dan berkata dengan bercanda, Bung, kamu ulangi apa yang baru saja kamu katakan, aku tidak mendengar dengan jelas. Jika kamu tidak ingin menyakiti seluruh keluargamu, berlututlah dan minta maaf. Aku akan memberimu 1 menit untuk memilih. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Charlie Lu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ekspresi Cheng Kuan berubah suram dan berkata, Nak, kamu baik, berani membiarkan aku berlutut dan meminta maaf. Kamu yang pertama. Mari kita tunggu dan lihat. Aku harap kamu bisa kembali ke Sichuan dengan selamat. Petik 2. Ketika Cheng Kuan mendengar aksen Janet, dia salah mengira bahwa mereka berasal dari Sichuan. Namun, Sichuan dan Joel City memiliki aksen yang mirip, dan wajar jika banyak orang bingung. Ketika dia hendak pergi, Charlie Lu berkata dengan murung, apakah aku membiarkanmu pergi? Cheng Kuan tercengang, tapi dia tidak menyangka Charlie Lu berani menjadi begitu kuat. Dia perlahan menoleh dan menatap mata Charlie Lu, akhirnya tersulut amarah di matanya. Apa yang kau bicarakan? Di mana Cheng Kuan menderita kemarahan seperti itu, kata-kata Charlie Lu, menurut pendapatnya, merupakan penghinaan baginya. Dia awalnya ingin menunggu sampai pelelangan selesai sebelum perlahan-lahan mengambil Charlie Lu, tetapi dia tidak menyangka Charlie Lu sangat ingin menemukan kematiannya. Dia berencana untuk membiarkan orang-orang datang ke Charlie Lu sekarang. Konflik antara keduanya segera membangkitkan kerumunan penonton, karena berada di area ruang pribadi VIP teratas, dan bahkan juru lelang menghentikan pelelangan. Area VIP teratas, ini adalah pertarungan antar dewa. Hampir semua orang berdiri dan melihat ke kotak Charlie Lu. Pada saat ini semua orang akhirnya melihat dengan jelas. Di dalam kotak itu ternyata ada 2 pria dan wanita muda. Tampaknya menjadi generasi kedua yang kaya raya. Tidak heran Der dan Cheng Kuan bertengkar. Ya,
Itu mereka berdua. Zhou Hua akhirnya melihat Charlie Lu dan Janet, keterkejutan di matanya sangat ekstrim. Dia tidak percaya bahwa dua orang yang mereka pandang rendah benar-benar bisa duduk di area VIP teratas. Zheng Qiuzhao sudah terkejut. Orang-orang yang bisa duduk di area itu setidaknya memiliki kekayaan miliaran dolar. Apakah mereka tidak mampu menjual 4 juta gaun pengantin? Dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah seorang idiot besar. Benar-benar bodoh untuk mempertanyakan orang yang luar biasa seperti itu, tetapi menyia-nyiakan 1 juta dengan sia-sia. Berada dalam dilema. Episode 340. Ini sedikit tidak terduga, tetapi mereka berani menyinggung semua orang dewasa, dan mungkin sudah berakhir. Kata Zhou Hua. Tentu, menikah di Dali menutupi langit. Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa mereka tidak akan bisa menikah di Dali. Zheng Qiu juga berkata dengan gembira. Di Dali, memulai sebuah keluarga setara dengan Kaisar Bumi, dan menyinggung Chengchi sama saja dengan menyinggung Hades. Diperkirakan kedua orang ini akan terkelupas jika mereka abadi. Pada saat ini, orang-orang dari perusahaan Yuansu akhirnya bergegas tepat waktu, dan itu adalah manajer Liu. Kalian berdua, kalian semua adalah orang-orang dengan wajah dan wajah. Untuk wajah Liu, harap tenang dulu. Apa keluhanmu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya ketika pelelangan selesai? Manajer Liu memandang Cheng Kuan dan melihatnya lagi. Kejar Lu. Salah satunya adalah Taipan miliarder, dan yang lainnya adalah keluarga lokal kaisar. Dia tidak mampu membelinya. Manajer Liu, bukan karena saya tidak memberi Anda wajah, tetapi anak ini terlalu sombong. Dia meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf. Dia tidak membiarkan saya pergi. Apakah dia pikir dia adalah tuan kedua dari Beijing? Bahkan yang kedua dari Beijing. Tuhan, tapi ini adalah tempat di mana saya disempurnakan. Apakah itu untuk memberi saya wajah yang sempurna? Cheng Kuan berkata dengan dingin. Manajer Liu berada dalam dilema, jadi dia menoleh ke Charlie Lu dan berkata dengan nada yang menyenangkan, Tuan ini, bagaimana kalau memberi Liu wajah terlebih dahulu? Apakah Anda memiliki banyak wajah? Lihat bos Anda, apakah saya akan memberinya wajah? Charlie Lu memandang manajer Liu dengan main-main. Cheng Kuan berani menganiaya istrinya dan berani mengabaikan keberadaannya, yang telah membangkitkan amarah di hatinya. Bagaimana dia bisa menyerah? Jangan bilang itu pria yang sudah menikah, bahkan jika itu 10 menikah, dia tidak akan menghitungnya seperti itu. Manajer Liu tampak malu. Tapi dia benar-benar tidak berani menjawab perkataan Charlie Lu. Ini adalah bakat super dengan satu setoran 12 digit. Bukankah menakutkan bahwa aset nyata orang-orang itu? Mereka benar, bahkan jika bos mereka datang, mereka hanya bisa tetap di samping dan menjadi adik laki-laki. Nak, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu berani memukuliku jika kamu memintaku untuk tinggal? Pada saat penyelesaian, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia terpana oleh aura Charlie Lu. Tapi dia selalu terbiasa dengan itu, dan segera memulihkan kualitas gilanya. Tampar. Tampar. Charlie Lu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia berdiri dan menamparkan Cheng Kuan dengan 2 tamparan. Ingat, tidak semua orang bisa diprovokasi. Sebagai manusia, Anda harus melihat lebih jauh dan tidak duduk terlalu jauh untuk melihat langit. Charlie Lu berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua orang bingung. Anak ini berani mewujudkannya. Apakah dia benar-benar ingin hidup? Ini adalah kaisar asli mereka Yan Wang Ye dari Dali. Orang itu sudah mati, berani mewujudkannya, di surga dan di bumi, diperkirakan tidak ada yang bisa menyelamatkannya.
Zheng Qiu berkata dengan gembira. Ya, anak itu memang terlalu arogan. Bahkan manajer Liu tidak menunjukkan wajah apapun. Kurasa dia bahkan tidak akan berpikir untuk melelang di rumah lelang di bawah Yuanzhu di masa depan. Zhou Hua juga mengangguk dan berkata, Cheng Kuan tidak menyangka Charlie Lu akan berani memukulnya. Dia bingung untuk pertama kalinya. Setelah hidup di usia 20-an, dia ditampar untuk pertama kalinya. Ini sangat mengejutkannya dan dia sangat tidak nyaman. Sehingga Charlie Lu duduk kembali, dan dia kembali sadar. Wah, kamu sangat baik, mari kita tunggu dan lihat. Cheng Kuan memberi Charlie Lu dengan marah, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kotak Charlie Lu. Sepanjang proses, Janet memeluk Chelsea, mencegahnya melihat gambar yang tidak cocok untuk anak-anak. Setelah Cheng Kuan meninggalkan kotak, dia tidak pergi, tetapi duduk di dalam kotak yang terpisah dari Charlie Lu. Sao Kuan, apakah kamu melupakannya begitu saja? Cheng Kuan bertanya pada wanita cantik di sebelahnya. Lupakan. Cheng Kuan mendengus, niat membunuh melintas di matanya. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Dia mengeluarkan telepon dan mulai berbicara. Akhirnya giliran gaun pengantin merak yang akan dilelang. Mungkin hanya terkejut, dan juru lelang hanya memperkenalkannya sebentar sebelum memasuki tahap lelang. Harganya mulai 10 juta, yang saat ini menjadi gaun pengantin termahal di China. Meskipun ada banyak orang kaya yang hadir hari ini, tidak satupun dari mereka menghabiskan 10 juta untuk foto pernikahan. Charlie Lu tidak langsung menawar harganya. Dia tidak menaikkan harga menjadi 20 juta sampai salah satunya mencapai 15 juta. Melihat bahwa Charlie Lu menambahkan 5 juta dalam satu tarikan napas, semua orang tenggelam. Awalnya Cheng Kuan ingin merebut dengan Charlie Lu, tetapi dia pikir dia akan menghabiskan puluhan juta untuk membeli gaun pengantin dan kembali. Diperkirakan ayahnya harus menjemputnya, jadi setelah memikirkannya, dia masih menahan diri. Dia punya firasat bahwa tujuan Charlie Lu hari ini juga harus menjadi rantai darah hijau terakhir, dan saat itulah dia dan Charlie Lu bertarung dengan bayonet. Pada akhirnya, juru lelang bertanya 3 kali, dan tidak ada yang menaikkan harganya. Charlie Lu mengambil gaun pengantin merak seharga 20 juta. Pada saat ini, melihat 20 juta foto gaun pengantin merak milik Charlie Lu, Zheng Qiu dan keduanya hanya iri. Jika Charlie Lu bisa duduk di area VIP teratas, mereka pasti bos mutlak, dan puluhan juta memang tidak masalah bagi yang lain. Segera seorang anggota staf datang ke kotak Charlie Lu membawa kotak halus. Setelah membuka kotak dan mengizinkan Charlie Lu untuk memeriksa barangnya, dia meminta Charlie Lu untuk menggesek kartunya. Charlie Lu menggesek kartu, dan tidak butuh waktu lama sebelum pelelangan berakhir, dan gelang giok akhirnya muncul. Tiba-tiba, banyak orang menjadi bersemangat. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mengambil gelang ini hari ini, perusahaan grup Yuanzhu mempromosikan gelang ini sejak seminggu yang lalu. Menyehatkan qi dan darah, memelihara energi, mampu mempercantik dan mempercantik, dibuka oleh para master top del. Grup Yuanzhu sepenuhnya mendewakan gelang ini, yang segera membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Saya tidak akan memperkenalkan gelang ini terlalu banyak. Saya yakin Anda sudah memahami fungsi gelang ini beberapa hari yang lalu. Jangan sembunyikan dari Anda, gelang ini memang seperti yang dikatakan pengantar, sangat ajaib. Setelah Anda ambil tangan, Anda akan tahu kami perusahaan tidak membual. Oke, saya tidak akan berbicara lebih banyak. Saya percaya banyak orang tidak bisa menunggu. Mari kita mulai sekarang. Harga cadangan adalah 100 juta yuan, dan kenaikan minimum adalah 10 juta yuan setiap kali.
Sekarang kita mulai menembak. Juru lelang memegang kotak dengan gelang di atas panggung, dan semua orang menjulurkan leher untuk melihat. Tapi mereka hanya penasaran. Mereka tahu bahwa pemenuhan datang hari ini, dan itu untuk gelang ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya mungkin adalah pemuda misterius yang baru saja berkonflik dengannya. Memikirkan hal ini, semua orang melihat ke area VIP teratas. Pada saat ini, ketika Charlie Lu melihat gelang di tangan juru lelang melalui layar lebar, dia terkejut, dan ada sentuhan kekhawatiran dan pembunuhan di matanya.